Kolom komentar aku, isi semuanya itu pada ngemis, pada minta-minta. Jujur, aku malu banget liatnya. Can you guys help me? Solusinya gimana? Dari situlah Zo ini tergerak untuk mengambil video di lokasi kejadian agar menyadarkan masyarakat. Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright teman-teman, di video kali ini Mimin akan menyajikan rangkuman informasi yang lagi viral banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Lantas, apa saja hal tersebut? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Yang pertama kita bakal bahas tentang Willy Salim. Willy Salim sendiri itu baru-baru ini mengumumkan seperti ini guys. Aku Willy Salim mau klarifikasi, aku mau berhenti bikin konten berbagi bantu-bantu orang, bagi-bagi uang. Jadi dirinya itu akan stop bikin konten berbagi kebaikan. Lantas apakah penyebabnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita bakalan kenalan dulu ya dengan sosok Willy. Tapi perkenalannya juga ya nggak panjang-panjang banget sih guys. Cuma sekilas doang kok. Jadi guys, Willy Salim sendiri merupakan seorang influencer yang lahir pada tanggal 27 Mei 2022. Ia dikenal sebagai seleb TikTok yang kerap membuat konten untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan berbicara mengenai konten-kontennya seperti bagi duit, bagi iPhone, dan juga lain-lainnya, Willy Salim sudah menceritakan banyak hal mengenai hal tersebut di podcastnya Bang Denso. Salah satu hal yang dia jelaskan adalah tentang settingan. Willy mengatakan bahwa kontennya yang bagi-bagi duit itu konten real, nggak settingan. Itu bener-bener dia ngasih duit ke orang tersebut. Dan Willy Salim juga mengatakan dirinya bersedia untuk diaudit atas tuduhan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa kita bisa menanyakan kepada orang-orang yang kita lihat di videonya. Dan terbaru, Willy mengumumkan bahwa dirinya akan stop bikin konten berbagi kebaikan. Lantas, kenapa Willy berhenti membuat konten seperti itu? Seperti yang aku lansir dari Hops.id, terdapat 3 alasan nih guys. Alasan pertama, ditawarkan bantuan tapi sungkan. Jadi guys, pada postingan sebelumnya nih, Willy itu didatangi oleh seorang anak yang bernama Edo dengan tujuan ingin meminta ongkos pulang ke Banyuwangi. Nah, anak laki-laki ini mengaku telah menunggu di depan rumah Willy selama 2 minggu. Dia juga berhenti sekolah dan pernah bekerja sebagai pencari biawak. Willy mengatakan lebih lanjut, mau kasihan tapi bingung soalnya nggak bisa tiba-tiba datang ke rumah gitu. Rumah itu kan sebenarnya privasi. Ditambah lagi bahwa Willy sudah menawarkan bantuan seperti memberikan tempat tinggal, sekolah, dan juga makan. Tetapi Edo enggan mengambilnya dengan alasan malas belajar. Anak itu justru meminta sebuah handphone untuk membuat konten pengalaman dia mencari biawak. Alasan yang kedua, penipuan berkedok akun asli. Teman-teman, kayaknya udah nggak asing ya dengan penipuan seperti ini. Kalau kalian lihat ya, di sosial media itu kan banyak banget ya akun-akun yang mengatasnamakan dirinya Raffi Ahmad, Baim Wong, dan juga beberapa public figure ternama lainnya. Salah satunya adalah Willy Salim. Dan untuk akun-akun seperti ini ya kerap kali guys nipu orang gitu. Kamu dapat duit nih gitu. Tapi sebelum dapetin duit ini, kamu transfer ini dulu ya sebagai ini bla 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 bla. Adapun untuk Willy Salim sendiri, lihat bagaimana namanya yang digunakan untuk menipu, dia itu kayak merasa sakit hati nih guys. Bahkan ya guys, beberapa waktu yang lalu nih, ada seorang pria dewasa asal Bekasi yang mendapatkan sebuah pesan yang isinya mengenai hadiah giveaway. Tetapi si penipu ini itu malah memeras pria tersebut sehingga pria itu rugi senilai 2,7 juta rupiah. Itu nominal yang banyak loh guys. Dan mengenai hal ini, Willy berkata, banyak orang gak punya hati, manfaatkan mereka yang minta-minta, membutuhkan, kesusahan, pura-pura jadi gua dengan bikin akun palsu. Dibilang kalau menang sesuatu tapi syaratnya harus transfer dulu. Willy lantas menambahkan terjadinya penipuan ini disebabkan oleh isi konten berbagi darinya, padahal dia melakukan kebaikan tanpa pamrih alias tulus. Alasan yang ketiga adalah pengemis online. Nah Yorobot, mengenai alasan ini, Willy mengatakan, kolom komentar aku, isi semuanya itu pada ngemis, pada minta-minta. Jujur, aku malu banget liatnya. Selain itu nih guys, Willy Salim juga menjelaskan bahwa banyak orang yang setiap hari datang ke rumahnya hanya untuk meminta-minta. Ini udah ganggu kenyamanan aku. Makin lama aku ngerasa berbuat kebaikan udah jadi kewajiban yang aku lakuin. Takut keluar rumah karena ditarik dimintain uang. Isi konten dari Willy Salim sebenarnya bagus ya, menolong orang nih. Menolong sesama gitu, that's really nice. Namun sayang, isi konten dari Willy ini itu dituding menimbulkan mental miskin pada sebagian orang yang terus menghantui diri Willy Salim sendiri. Menurutnya, semua orang itu berharap uang jatuh dari langit hingga menjadi kaya dan sukses secara tiba-tiba. Padahal kenyataannya bukan seperti itu.
Untuk mendapatkan uang, kita juga mesti bekerja keras. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana 3 alasan dari Willy Salim yang stop bikin konten berbagi kebaikan. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan Yerbun, sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang selebgram Zolevana yang baru-baru ini menuai reaksi yang keras dari netizen usai kontennya yang menunjukkan bodinya itu terjebak di jalur busway. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Pertama-tama, mungkin kita bakalan cari informasi dulu ya tentang Zolevana. Siapa sih dia? Teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari CNN Indonesia, Zolevana ini adalah seorang influencer dan berkarir sebagai model. Dia juga pernah ikut kontes ajang supermodel internasional di Thailand pada tahun 2022 dan meraih predikat Miss Supermodel Influencer. Kemudian, Zo ini juga mencoba peruntungan dalam dunia musik. Ia pernah merilis lagu yang berjudul Clown tahun 2020 dan lagu Friends tahun 2021. Selain itu, dia juga mencoba eksis sebagai seorang DJ, produser, dan remixer musik, sembari aktif menjadi konten kreator di sosial media. Alright, itu adalah informasi singkat mengenai siapa itu Zolevana. Lantas, apa sih yang terjadi dengannya? Kenapa banyak banget dari netizen yang memperbincangkan tentangnya akhir-akhir ini? Jadi guys, usut punya usut kenapa dia itu ramai banget diperbincangkan dikarenakan kontennya ini. Yaps, kontennya yang menunjukkan bahwa dirinya terjebak di jalur busway. Dan mungkin kita bisa nontonnya seperti apa konten yang dimaksudkan. Guys, aku nyangkut. Wah, nyangkut. Oke, bentar, kita coba turun ya, maksudku apa? Ini ya, lihat ya. Kita nggak sengaja ke jalur busway karena mama salah nyetir. Di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita di sini ada ini, jadi kita nggak bisa jalan guys. Dan kalian tahu nggak, ini tuh sampai depan, jadi depannya tuh busnya tuh full banget, ada banyak banget, nggak mungkin bisa jalan ini. Panas juga ini. Ini kan gede, ini mobilku kecil dan di situ semua bus lagi sampai belakang. Oh my god. Like, can you guys help me? Like, solusinya gimana? Please komen di bawah. Saya panik ini 4 jam, katanya ini cuma jam 4. Alright, jadi seperti itulah bagaimana konten yang dimaksudkan. Intinya adalah dia itu terjebak di jalur busway. Dan teman-teman, atas kejadian tersebut, Zo dikenakan sanksi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama dengan pihak kepolisian. Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta, yakni Syafrin Lipoto, menjelaskan pasal 106 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan dan marka jalan. Beliau menegaskan bahwa pelanggaran dikenai sanksi pasal 287 ayat 1 berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan, denda maksimal sebesar Rp500.000. Terbaru untuk sang influencer sudah memberikan klarifikasi dan juga menceritakan kronologinya. Hal itu disampaikan usai diperiksa oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara. Seperti yang dilansir dari kompas.com, kurang lebih seperti inilah bagaimana klarifikasi dari Zolevana. Jadi, sebenarnya kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, tepatnya sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ceritanya saya dan ibu saya naik mobil. Ibu saya yang menyetir, saya di mobil sebagai penumpang, lagi mau bayar pajak untuk mobil. Namun nih guys, di tengah perjalanan, Zo dan sang ibunda itu baru sadar bahwa tempat untuk membayar pajak mobilnya sudah ditutup. Dan saat itu, ibunya ini langsung ambil jalur kanan yang ternyata ditutup. Ibunya Zo pun ingin banting setir ke kiri. Namun, dikarenakan kondisi jalan yang ramai dan juga macet, mobil yang dikendarai itu nggak sengaja tergiring masuk ke jalur Transjakarta. Ia pun lantas mengatakan bahwa mereka sadar ketika ada bus yang berhenti di depan. Namun, akhirnya mereka panik. Mau mundur ke belakang, tapi ada bus juga di situ. Akhirnya, Zo dan ibundanya ini mencoba untuk turun dari mobilnya yang terjebak di tengah-tengah antrean bus Transjakarta. Ia juga sempat meminta bus Transjakarta di belakangnya mundur agar mobilnya bisa keluar dari jalur Transjakarta. Kurang lebih statement dari Zo seperti ini guys. Kita coba turun berdua. Kita tanya sama bapak sopir di belakang. Pak, mundur dong pak. Dia bilang nggak bisa karena ada 2 bus lagi di belakang. Terkoneksi gitu. Ya emang sih nggak bisa mundur gitu ya. Karena ada orang juga di belakang. Susah juga guys kalau udah masuk ke jalur busway. Nggak bisa kayak gitu. Dan akhirnya Zo dan ibunya ini meminta bus Transjakarta di depannya maju. Namun, sopir busnya menolak karena harus menunggu penumpang sampai penuh di halte itu. Saat terjebak selama 4 jam, Zo juga sempat mendengar keluhan dari salah satu sopir Transjakarta.
Dia mengaku bahwa sang sopir meminta bantuan untuk memviralkan kondisi Transjakarta yang kurang ramai seperti biasanya. Sopir Transjakarta itu menurutnya Zo berharap agar Transjakarta lebih banyak diminati oleh orang-orang usai dipiralkan. Sebab menurut sang sopir, saat ini lebih banyak orang yang memilih untuk naik kendaraan pribadi. Dari situlah Zo ini tergerak untuk mengambil video di lokasi kejadian agar menyadarkan masyarakat bahwa kendaraan umum Transjakarta harusnya bisa dinaiki oleh banyak orang. Dikarenakan fasilitasnya juga tidak kalah dengan kendaraan umum yang ada di luar negeri. Alright, itu adalah tujuan kontennya ya. Tujuan kontennya untuk menyadarkan orang-orang, di sini ada kendaraan loh, ada Transjakarta loh. Ini fasilitasnya juga oke nih. Jadi yuk kita naik Transjakarta. I see. Itu adalah tujuan kontennya ya guys. Dan dari klarifikasi tadi kita juga dapat tahu kenapa dirinya dan sang ibunda bisa terjebak di jalur busway tersebut. So, gimanakah pendapat kalian usai mendengarkan bagaimana klarifikasinya Zo? Antar komen ya di kolom komentar. Sementara itu, polisi memberikan surat tilang kepada sang ibunda di kantor Satlantas Wilayah Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Atas kejadian tersebut, pihaknya melakukan penindakan dengan tilang atas pelanggaran lalu lintas, sebagaimana tercantum dalam pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa hal yang sempat viral selama beberapa belakangan terakhir. Dan kita akan jumpa lagi ya di video berikutnya dengan informasi-informasi viral lainnya. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.